Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga anak-anak ustazah masih diberikan kesehatan sehingga anak-anak ustazah bisa menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, silahkan menyimak video pembelajaran yang akan ustazah berikan kepada antum. KD 3.15 menemukan unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, adapun perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, menggali informasi tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa. Sedangkan buku non-fiksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi dan hasilnya berupa pendapat atau opini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri buku fiksi. Buku fiksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. Dan yang ketiga, bentuknya ceritanya seperti cerpen atau juga dengan novel. Nah, anak-anak ustazah, berikut ini adalah contoh dari buku fiksi, yaitu tentang buku seorang pemimpin dan juga tentang cerita anak. Nah, dari itu kita juga bisa menemukan unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, apa ya unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah karya tersebut. Ada tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Berikutnya, ustazah akan membahas mengenai unsur intrinsik. Yang pertama, tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti di dalam cerita tersebut. Sedangkan alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan juga anti klimaks. Nah, selanjutnya latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan di dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak ustazah, berikut ini adalah contoh beberapa latar yang ada pada sebuah cerita. Latar bisa berupa latar tempat, waktu, dan juga suasana. Selanjutnya ada tentang tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh ada tokoh antagonis dan juga protagonis. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas mengenai amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dapat disampaikan secara tersirat dan tersurat. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang ini bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama dan tokoh yang berada di luar seperti kata ganti dia. Dan terakhir adalah gaya bahasa, merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Baik, selanjutnya itu adalah unsur-unsur dalam buku fiksi. Pertama, cover depan. Kedua, bab dan judul. Ketiga, bagian cerita. Dan yang terakhir, bagian tema dan bahasa. Sedangkan unsur buku non-fiksi yang pertama ada halaman cover, kedua sistematika, 3 bab dan judul, 4 rincian bab dan isi, 5 penyajian isi, dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenali unsur buku. Unsur buku memiliki bagian yang harus dikenal. Lakukan kegiatan berikut untuk mengenali bagian-bagian dari buku.
Nah, kegiatan ini ada kritis kreatif. Pertama, pilihlah sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, tulislah bagian yang ada pada kedua buku tersebut. Dan ketiga, diskusikan persamaannya. Nah, selanjutnya persamaan unsur buku fiksi dan non-fiksi terletak pada bagian cover buku, subbab, dan juga judul subbab. Apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Pertama, buku fiksi berisi cerita atau kejadian yang tidak sesungguhnya. Contohnya buku cerita anak, novel, dongeng, dan juga cerpen. Sedangkan buku non-fiksi berisi kejadian atau cerita yang sesungguhnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, kajian penulis, dan juga contohnya buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, dan dokumen. Yang kedua, unsur-unsur buku fiksi itu meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Unsur buku non-fiksi meliputi bagian cover buku, rincian buku, cara penyajian, dan bahasa yang digunakan. Jadi, dalam resensi, penilaian terhadap buku disebut dengan menanggapi. Menanggapi isi buku berarti mengomentari isi buku dengan menyampaikan penilaian, saran atau kritik, dan memberitahukan kepada khalayak umum tentang kekalayakan buku tersebut untuk dibaca. Tanggapan ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Nah, Nana Ustazah, semoga anak-anak Ustazah bisa paham dan bisa mengerti tentang materi pembelajaran yang Ustazah berikan tadi. Dan Ustazah cukupkan materi kita pada pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.